Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, Aridia Cesar. Di video kali ini, saya mau bahas tentang persyaratan teman-teman yang harus penuhi untuk bisa kuliah ke luar negeri. Saya nggak akan bahas teknis, saya hanya mau meraise awareness atau raise isu ini agar teman-teman bisa mempertimbangkan dalam proses teman-teman untuk bisa kuliah ke luar negeri. Buat teman-teman yang akhirnya memutuskan untuk kuliah ke luar negeri dengan jalur beasiswa, berarti setidaknya ada dua persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Satu, persyaratan untuk dapat beasiswanya. Yang kedua, persyaratan untuk daftar ke kampusnya. Ini mau yang mana yang dulu, terserah teman-teman. Tapi setidaknya ada dua. Nah, buat teman-teman yang akhirnya memutuskan pakai jalur self-funded, berarti mungkin ya tinggal memenuhi persyaratan agar bisa diterima di kampus tujuan. Oke. Nah, persyaratan ini banyak ya. Untuk ke kampus misalkan, ada misalnya personal statement atau motivation letter misalnya gitu, yang menjelaskan alasan kenapa teman-teman mau kuliah ke luar negeri atau mau kuliah di jurusan itu atau di kampus itu. Nah, inilah kenapa kemudian kemarin di beberapa video sebelumnya saya bahas tentang alasan kenapa teman-teman kuliah ke luar negeri. Nah, alasan itu bisa jadi satu aspek dalam motivation letter itu sehingga menjadi satu poin untuk dilihat oleh kampus begitu, apakah teman-teman nanti bisa diterima atau tidak. Itu salah satu ya persyaratan yang dari banyak sekali persyaratan yang ada. Nah, maksud saya adalah jangan lupa untuk memikirkan itu semua gitu ya. Kira-kira mungkin juga perlu untuk men-screening persyaratan yang dipersyaratkan. Kira-kira teman-teman bisa nggak memenuhi itu semua gitu ya. Misalnya yang paling basic, misalnya kalau kuliah ke luar negerinya itu maksudnya adalah ke Eropa atau ke negara-negara yang bicaranya pakai bahasa Inggris gitu, pasti ada persyaratan bahasa gitu ya. Apakah teman-teman sudah memenuhi persyaratan bahasa atau belum gitu. Tadi misalkan motivation letter udah ada atau belum. Terus apakah teman-teman biasanya ada yang mempersyaratkan agar teman-teman punya pengalaman kerja untuk beberapa tahun misalnya gitu. Nah, ini teman-teman sudah memenuhi itu atau belum. Ini semua juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian sudah mempersiapkan lebih jauh tapi ternyata ada satu persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. So, menurut saya dari sekarang cek dulu requirements atau persyaratan-persyaratan yang biasanya ada, apakah teman-teman sudah memenuhi atau belum. Buat yang PhD misalnya, persyaratan yang mungkin biasanya sering sekali ada sudah ada proposal penelitian gitu ya. Itu sudah lebih terencana gitu daripada mungkin teman-teman yang S2. Mungkin kalau S2 yang riset mungkin ada juga ya, tapi PhD gitu biasanya lebih terencana mau meneliti apa, sudah komunikasi dengan supervisornya, sudah menentukan mau seperti apa nanti penelitiannya secara lebih detail misalnya gitu. Itu sudah terejawantahkan dalam proposal penelitian. Nah, semua ini agar bisa dipertimbangkan kembali, kalau teman-teman sudah merasa oke, yakin saya bisa memenuhi semua persyaratan, go ahead. Tinggal melanjutkan proses selanjutnya yang mungkin teman-teman harus tempuh untuk bisa kuliah ke luar negeri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.